Sebenarnya banyak fun-nya sih, karena di situ kan aku benar-benar pertama kali masuk ke industri musik gitu. Biasanya menulisnya berdasarkan idealisme pribadi, tapi ini karena kolaborasi dengan industri, berarti nulisnya juga harus sesuai pasar gitu. Lebih ke business things-nya sih. Aku kan lahir, tumbuh besar sebagai seorang seniman yang idealis tanpa ada embel-embel bisnis kan. Nah begitu masuk ke label itu aku buka mata gitu tentang ternyata musik itu nggak cuma tentang musiknya aja ya gitu. Ternyata ada business things-nya, ada sesuatu yang dijual, ada sesuatu yang harus kita olah, branding dan lain sebagainya. Yang pertama ya tuh karena ada business things-nya kan. Jadi kamu yang biasanya harus fokus aja sama musiknya, sama tulisannya, sama melodinya, itu kamu akhirnya harus fokus ke sisi lain dari seni itu sendiri, yaitu dijual. Gimana caranya supaya lagu ini tuh kayak bisa dijual ke masyarakat, lalu aman dari segi hak cipta, banyak banget sebenarnya yang diurusin. Makanya waktu aku jadi artis independen, aku kayak yang agak-agak waduh banyak banget yang diurusin, ini gimana perlegalan gitu, dunia hukum, dunia ini tuh harus tahu gitu. Nah yang kedua kesulitannya adalah modal, karena kalau label itu kan sebenarnya kamu kayak dapat investor kan. Investor itu dalam arti kamu kalau bikin karya, bikin audio atau visual, bikin lagu atau video di YouTube itu, musik video, ada yang bayarin dulu gitu, lalu belakang kamu bagi royalti gitu. Tapi karena kamu independen, nggak ada modal dong, nggak ada yang modalin, jadi semua harus kamu lakukan dengan budget kamu sendiri. Ketika jadi penyanyi independen itu sejujurnya dari segi seninya sangat-sangat enak banget, karena nggak ada pihak lain, pihak luar yang kayak ngeinterupsi karyanya kita, jadi kita benar-benar bisa jujur aja gitu berkarya. Tapi gak enaknya ya independen dari segi bisnisnya, kamu harus belajar semuanya sendiri, kayak bener-bener kamu belajar dari nol sih. Aku bilang belajar dari nol kenapa? Karena kayak apa yang kamu pelajari secara teori itu prakteknya beda, 90% itu berbeda. Jadi ada satu hal yang aku pelajari ketika aku jadi independen, ini penting banget. Seindependen-independennya kita, sebisa-bisanya kita mengerjakan ini sendiri, akan lebih baik kalau menurut saya kita tuh punya mindset tim. Jadi kayak bangun tim, jangan benar-benar sendiri. Ketika kita bangun tim, ketika aku bangun tim, kayak karya kamu tuh jadi sempurna gitu loh. Lebih bagus, karya kamu tuh jadi lebih hidup. Misalnya kamu sendiri, nggak ada masukan-masukan yang jadi kamu kayak blind gitu, buta, sama ada sisi-sisi yang kamu kayak aku ngerasa ini udah sempurna gitu. Padahal nanti kalau misalnya ada orang lain, itu disempurnakan karya kamu gitu. Nah, yang aku alami, musik-musik aku kemarin pas independen, Bila Kemarin, Cara Bahagia Alternate Version, terus Sembuh, terus dan lain-lain, itu aku semuanya teammate. Jadi nggak ada yang aku kerjakan sendiri. Even tuh aku bisa. Yang pertama, carilah tim yang bisa orang bilang satu frekuensi gitu. Yang kamu bisa nyaman kerja sama dia, orang yang bisa mendengarkan kamu. Of course nggak boleh toksik. Kalau misalnya ini udah red flag gitu, orang-orang yang udah manfaatin kamu, udah gini-gini, udah kelihatan begitu-begitunya, udah mending mundur. Jangan paksain sesuatu yang itu akan drag you down. Cari orang-orang yang support kamu. Yang kedua, of course kamu harus konsisten dan disiplin. Karena ketika kamu nggak konsisten, anginnya tuh kenceng banget kalau kamu sendiri. Ketika kamu mager ya udah gitu, kayak nggak akan terjadi apapun, nggak akan ada hasil apapun. Makanya kamu harus disiplin juga, jangan terlalu ngeflow atau apa. Bikin timeline, kayak kamu rilis lagu ini kapan, kamu mau ini business things-nya gimana, promosinya gimana. Intinya supaya apa? Supaya segala sesuatunya itu on time. Ketiga adalah kamu harus tahu semuanya, terutama bagian bisnisnya.
Karena kalau enggak, seniman itu, apalagi seniman muda yang idealis banget, itu seringkali kayak kita jadi bulan-bulanan di industri. Dan aku lihat ada banyak hal yang kayak gitu. Nah, makanya aku sangat menganjurkan kalian untuk belajar tentang publishing, belajar tentang agregator, belajar tentang hak cipta, belajar tentang hak master. Semua sisi dari berkarya itu kamu harus belajar supaya kamu bisa maksimal berkaryanya, kamu dapat haknya gitu. Bila kemarin telah ku lewati, esok hari pun dapat ku hadapi. Selama mentari masih menyapa, hari buruk takkan bertahan lama. Bila kemarin sudah terlampaui, esok hari pun takkan ku sembunyi. Air mataku kan terbayar lunas, dan semangatku takkan kandas.